Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki majelis kita supaya majelis kita atau pertemuan kita pada sore hari ini dinilai atau berberkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di hari Ahad tanggal 24 Sya'ban tahun 1443 Hijriah bertepatan pada tanggal 27 Maret 2022 Miladiah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di masjid kita ini dalam rangka untuk menghadiri acara tabligh akbar yang dirangkaikan dengan silaturahim antar jamaah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insyaallah akan diisi ceramah agama oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Askar Yaman MPD Hafizahullah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, atau tabi'in serta umat yang konsisten terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Baik para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Adinda Rafli Aminullah. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan pengurus Masjid Ar-Rahman Aceh Dengoyo, Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, para anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, di antaranya berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini mengikuti kegiatan pengajian yang mudah-mudahanlah apa-apa yang kita dapatkan dari pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian, baik untuk diri pribadi kita maupun untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, hari ini kalau tidak salah hitung, ini sudah masuk di tanggal 23 Sya'ban 1443 Hijriah. Hal ini pertanda bahwasanya tidak beberapa hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Setiap akan masuk bulan Ramadan, orang-orang beriman itu sangat bergembira, sangat bersukacita. Bahkan mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Demikian pula mereka berdoa kepada Allah agar supaya pada saat mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengisi Ramadan itu dengan ibadah-ibadah terbaik mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai orang-orang beriman itu sangat rindu untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, sangat ingin bertemu dengan bulan Ramadan? Karena rupanya Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Keistimewaannya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Apa keistimewaan bulan Ramadan? Yang mudah-mudahanlah kita mendapatkan keistimewaan itu di saat kita berjumpa dengan Ramadan tersebut. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam salah satu riwayat disebutkan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah datanglah kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa makna barakah di sini? Barakah diartikan oleh para ulama ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikan. Makanya di saat kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kalau kita mengisinya dengan ibadah-ibadah terbaik kita, maka begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan. Saya berikan contoh bagaimana ziyadatul khair, begitu banyak kebaikan-kebaikan dengan datangnya Ramadan. Jamaah sekalian, barakahnya ini Ramadan. Kita berikan contoh jamaah sekalian, ibadah yang kita tunaikan itu di bulan Ramadan itu jauh lebih mudah untuk kita lakukan. Ini Masjid Ar-Rahman, saya tidak tahu ya kalau sholat berjamaah Ustaz berapa saf? Maghrib sampai 5. Kalau subuh 2. Kalau tidak datangin anak-anak 1.
Itu selama 11 bulan ya. Selama 11 bulan ya. Dirata-ratakan begitu. Tapi coba nanti kalau masuk Ramadan. Hari pertama Ramadan. Hari pertama Ustaz. Subuhnya di Masjid Ar-Rahman. Berapa saf? Full. Itu kayak disulap. 11 bulan 1,5 saf. Masuk Ramadan full. Tadi pagi saya isi pengajian di Pak Gentungan sana. Saya tanya pengurus masjid, kalau sholat subuhnya di sini berapa rakaat setiap harinya? Sama Ustaz, begitu 1,5 saf. Tapi kalau masuk Ramadan 2 shift. 2 shift. Orang sholat subuh gantian. Kenapa? Karena penuhnya. Itu barakahnya Ramadan. Dan kita hanya jumpai di bulan Ramadan. Dan anehnya itu hanya berlaku 10 hari pertama. Sepuluh hari terakhir kembali normal jamaah sekalian. Tapi Masjid Ar-Rahman tidak ya, sampai hari terakhir penuh. Saya tidak tahu penuhnya di mall atau di masjid, terserah. Yang penting penuh. Itu yang pertama, bulan yang penuh dengan berkah, kebaikan. Yang kedua, kataballahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Hanya di bulan Ramadanlah kita diwajibkan untuk berpuasa. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi itu jelas. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Kapan diwajibkannya kita berpuasa? Inilah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yang merupakan petunjuk bagi kita, pembeda. Dan barang siapa yang berada atau menyaksikan atau berada di bulan itu, maka dia diperintahkan untuk berpuasa. Nah, menyangkut tentang puasa, kita akan sebutkan sebentar bagaimana keutamaannya. Keutamaan Ramadan dulu. Yang berikutnya, keutamaan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu membukakan pintu-pintu surganya. Ditutup pintu-pintu nerakanya dan para setan dibelenggu. Dalam artian, Bapak Ibu sekalian, ada makna yang tersirat di sini bahwa di bulan Ramadan itu mudah sekali kita melaksanakan ibadah, mudah sekali. Mudah untuk kita tunaikan. Kenapa? Karena setan dibelenggu. Tapi ada juga bertanya, Ustadz, katanya kalau Ramadan setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang maksiat? Kenapa? Kita jawab gampang. Sedangkan setan dibelenggu, dia masih maksiat. Apalagi kalau dibuka belenggunya. Makanya jangan juga selalu persalahkan setan. Kenapa kau tidak puasa bulan Ramadan? Gara-gara setan goda kak. Setan bilang, weh, saya dibelenggu. Jangan kau suka tuduh-tuduh orang. Mudah bu. Anak-anak kita, mudah sekali kita ajar puasa di bulan Ramadan. Mudah sekali. Kalau di luar bulan Ramadan susah kita ajar. Tapi kalau masuk Ramadan gampang kita ajar. Bahkan terkadang ada anak yang merengek-rengek untuk dia bisa diizinkan berpuasa. Tapi coba di luar bulan Ramadan, sesak bu, setengah mati, kita ajak dia. Mudah. Mudah sekali orang datang ke masjid ibadah kepada Allah. Ini 5 waktu Ustaz ya. Kalau Ramadan itu ya penuh ya, rame. Lebih rame lagi kalau sholat duhur ya. Tapi setelah sholat duhur terkapar mereka semuanya, tidur. Makanya mungkin ini juga strategi ini, tidak pakai karpet ini masjid ya.
Karena bebeng asing jamaah sekalian. Nah, ada rasa. Mudah sekali. Padahal di luar bulan Ramadan mereka jarang datang ke masjid kecuali hari Jumat. Tapi masuk Ramadan mudah sekali. Baca Quran, Bu, baca Quran. Baca Quran kadang kita tidak bisa tamatkan di luar bulan Ramadan. 11 bulan setengah mati kita tamatkan Al-Quran. Tapi masuk Ramadan, tiap hari kita baca, ada yang tamatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Ada yang berkali-kali. Itu pertanda mudah kita laksanakan ibadah dengan datangnya Ramadan. Infak dan sedekah, mudahnya kita keluarkan infak kita di bulan Ramadan. Biasa, Bu, kalau Ramadan itu kami biasa keliling isi pengajian menjelang buka puasa, Ustaz. Dari satu hotel ke hotel yang lain. Itu kalau departemen, kantor atau masyarakat, lembaga-lembaga tertentu adakan acara buka puasa, pasti diundang anak yatim piatu. Seakan-akan yatim piatu hanya ada di bulan Ramadan. Wih, keliling itu, Bu, naik PT-PT. Dari hari ini di mana, hotel mana, besok di hotel mana, begitu seterusnya. Gampang. Tapi lepas Ramadan tidak ada seperti begitu. Ya, seakan-akan diberikan sedekah, infak hanya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan tidak ada lagi. Jadi Ramadan ini memang gampang kita ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah fihi lailatum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang jauh lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam apa namanya itu, Bu? Malam Lailatul Qadar. Dari 365 malam dalam setahun hanya ada satu malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar, yang keberadaannya hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada Lailatul Qadar. Makanya disebutkan dalam riwayat ini, man hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Apalagi keutamaannya, bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Quran. Inilah yang menyebabkan kenapa sampai Ramadan itu dimuliakan, karena bersentuhan dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita dekat dengan Al-Quran. Karena rupanya apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan mulia. Saya berikan contoh. Malam diturunkannya Al-Quran namanya malam Lailatul Qadar, dimuliakan. Bulan diturunkannya Al-Quran itu adalah bulan Ramadan, dimuliakan. Tempat diturunkannya Quran, yakni Mekah dan Madinah, 2 tempat yang termulia di atas permukaan bumi ini. Kemudian Nabi di mana disampaikan Quran pertama kali kepadanya adalah Rasulullah Muhammad SAW, penghulu para nabi, sebaik-baik nabi dan rasul. Malaikat yang menghantarkan Quran, dari begitu banyak malaikat, ada satu malaikat yang mulia, namanya malaikat Jibril. Jadi apapun yang bersentuhan dengan Quran pasti mulia. Harinya, tempatnya, orangnya. Makanya kalau anak-anak kita sedini mungkin dekat dengan Quran, atau kita dekat dengan Quran, terangkat derajat kita. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu sedikit menyangkut tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Itulah kenapa sampai orang-orang beriman rindu untuk berjumpa. Kesempatan ibadah, kesempatan mendapatkan kebaikan. Kapan lagi ada kesempatan sehebat di bulan Ramadan? Kita berpindah kepada bagian berikutnya. Apakah keutamaan orang-orang yang berpuasa? Karena yang diwajibkan untuk kita umat Islam melaksanakan ibadah puasa adalah di bulan Ramadan.
Apa keutamaannya? Ini juga untuk menjadi kabar gembira, penyemangat untuk kita semangat berpuasa. Yang pertama, rupanya orang yang berpuasa, Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang sama berbahagia, puasa itu pahalanya itu istilah kuota Ustadz unlimited. Apa itu unlimited? Tanpa batas. Yang tahu batasnya pahalanya orang puasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah sekalian. Adapun amalan-amalan yang lain terkadang disebutkan berapa besar pahalanya, tapi khusus untuk puasa yang tahu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda begini, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanah bi asyri amsalika ila sab'i mi'ah di'fin. Qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajr." Artinya, setiap amal anak cucu Adam itu adalah untuknya, dan setiap satu kebaikan yang dia lakukan Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai dengan 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum semata-mata karenaku kata Allah. Aduh, ini kabar gembira jemaah sekalian. Makanya rugi kalau ada orang Islam sehat, segar bugar, masih muda, dia Islam, akil, balik, mukim, dan mampu melaksanakan puasa, lantas dia tidak puasa. Celaka orang-orang seperti begini. Anak muda Ustaz, besar badannya, kita tanya, kenapa kau tidak puasa? Apakah anda sakit? Tidak Ustaz, saya sehat. Apakah anda dalam perjalanan jauh? Tidak Ustaz, saya tidak kemana-mana. Oh, haid barangkali, haid. Karena orang haid tidak boleh puasa, haid. Tidak Ustaz, saya laki-laki tidak bisa haid. Oh, nifas, baru melahirkan. Karena orang yang nifas tidak boleh puasa. Tidak Ustaz, saya laki-laki, masa melahirkan? Oh, orang tua renta barangkali ini. Tua renta yang tidak bisa lagi puasa dan tidak bisa lagi mengganti di hari yang lain. Diganti dengan apa, Bu? Orang tua renta yang tidak bisa ini puasa, tidak bisa lagi mengganti di hari yang lain. Diganti dengan apa? Fidyah. Oh, orang tua renta. Tidak Ustaz, saya masih muda, perkasa. Oh, hamil barangkali. Karena orang hamil juga boleh tidak puasa. Hamil. Dia bilang tidak. Oh, mungkin dalam kondisi menyusui. Dia bilang tidak. Lantas kalau kita sudah sebutkan alasan, ada orang-orang yang boleh tidak puasa, lantas dia bilang bukan. Lantas siapa kau sebenarnya? Woi, siapa kau? Sudah kuat, sehat, kenapa kau tidak puasa? Celaka jamaah sekalian. Karena rupanya ibadah-ibadah yang lain itu disebutkan besar pahalanya, tapi khusus untuk puasa yang tahu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anakku ini rajin mengaji. Satu huruf nak kalau kau baca Quran, satu huruf itu 10 pahalanya. Disebutkan dalam hadis 10 pahalanya. Kita infak sedekah diibaratkan seperti kita menanam sebulir benih. Benih tumbuh menjadi sebuah pohon. Pohon bercabang 7 dan setiap cabang berbuah 100. Artinya apa? Orang yang infak dan sedekah pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ada yang disebutkan beratnya pahala yang dia dapatkan. Semisal salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh itu pahalanya lebih berat daripada dunia beserta isinya. Disebutkan pahalanya. Ada juga disebutkan tentang ditimbangannya. Semisal kita mengucapkan zikir yang enteng di lidah kita. At-tuhur syatrul iman, walhamdulillahi tamlaul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan mizan nanti di akhirat kelak. Wa subhanallahi walhamdulillah, zikir subhanallah walhamdulillah pahalanya seluas langit dan bumi. Disebutkan besar pahalanya.
disebutkan batasan pahalanya. Tapi rupanya ada satu ibadah yang tidak disebutkan besar pahalanya, sebab yang tahu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa itu? Ibadah puasa. Kenapa sampai tinggi sekali pahalanya orang yang puasa? Disebutkan alasannya dalam hadis ini. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena mereka telah meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum semata-mata karenaku, kata Allah. Semata-mata karena Allah. Meninggalkan syahwat, maksudnya meninggalkan itu suami istri. Ini maaf adik-adik ya. Orang yang sudah menikah, suami istri, itu halal hubungannya. Bukan hanya halal saja, tapi halalan thayyibah. Dia mau lakukan hubungan suami istri kapan dan dimanapun, sepanjang tidak mengganggu hak asasi manusia, ya, sepanjang tidak mengganggu stabilitas keamanan masyarakat sekitar, kapan dan dimana saja silahkan lakukan, karena sudah halal. Tapi datang bulan Ramadan, jauh-jauh ki bu. Kalau dekat-dekat suami kita bilang jauh-jauh kita, bahaya. Sebentar malam pi. Kalau kita sementara puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak boleh kita lakukan. Tahan nafsu kita, tahan. Sebab kalau jebol terjadi itu, kafaratnya besar. Diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Tahu berturut-turut bu? Kalau sementara puasa 31 hari, kan 2 bulan 60 hari Ustaz. 31 hari, tiba-tiba ada kalana diulangi 2 bulan berturut-turut. Tidak dihitung itu 3 bulan. 30 hari tidak dihitung. Itu 1 kali melakukan. Bagaimana kalau 2 kali? Kali ini 2 kali 2 bulan. 4 bulan. Bagaimana kalau 3 kali? Bagaimana kalau 7 kali? Bagaimana kalau berkali-kali karena 30 hari ini? Mampu kita tahan hawa nafsu kita sebentar, tidak lama. Siapa lagi yang akan mengganjar pahala orang ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian. Apalagi meninggalkan makan, meninggalkan minum semata-mata karena Allah. Anak-anakku, itu makanan halal nak di rumah. Apalagi yang ada di atas meja. Makanya ibu-ibu, kalau kita ajar anak kita puasa, salah satu caranya adalah itu kalau pagi-pagi kasih bersih itu di atas meja makan itu makanannya semuanya. Sebab kalau masih ada, jangankan kucing, ya bahaya. Nah, saya pernah tanya siswa saya, kamu waktu bulan Ramadan puasa tidak? Puasa Paskar, puasa. Besar begini masa tidak puasa? Kau tidak bucok Jina? Bucok. Apa yang jauh bucok Ustaz? Paskar. Saya bilang bucok itu, kata anak-anak di dekat rumahku, buka coko-coko. Dia bilang tidak Paskar. Besar maka ini kelas 12, kelas 3 SMK, masa buka coko-coko? Saya bilang apa? Nah bisa kok buka coko-coko. Kok ambil makanan, ambil minuman, masuk dalam kamar, kunci pintu, kunci jendela, kemudian kau makan dan minum di situ sambil mengatakan tidak ada je orang lihat saya. Setelah kau makan kenyang, buka pintu pura-pura loyo. Lewat mamanya, hebatnya tuh puasa anakku, sampai keluar keringat dinginnya. Langsung itu anak dalam hatinya bilang, apa keringat dingin? Keringat panas ini, 2 piring tadi masuk. Tapi kenapa kau tidak mau lakukan itu nak? Kenapa kau tidak mau lakukan? Padahal tidak ada orang yang lihat. Apa dia bilang siswaku? Karena ada Allah yang melihat Paskar. Saya bilang mantap. Ini yang membalas pahala ini Bapak Ibu sekalian, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meninggalkan makan, meninggalkan minum semata-mata karena Allah. Luar biasa jamaah sekalian. Bapak-bapak, kan biasa kalau Ramadan itu masih kerja juga. Sama makan sahur dengan istri, anak-anaknya. 2 piring lagi. Sekalinya berangkat kantor jam 8, jam 10 ada di penjual coto. Kansnya 27 Ustaz. 2 mangkok coto, 7 ketupat. Jam 12 pulang pura-pura loyo. Istrinya bilang, hebatnya tuh puasa, tinggi pahalanya ini. Karena tidak tinggal di rumah, pergi cari nafkah. Dalam hatinya, 27 ini kau. Tapi kenapa suami kita tidak mau lakukan itu? Kenapa? Bukan karena adanya pimpinan kantor, teman-teman, tidak.
Karena ada Allah yang melihat sehingga dia tidak melakukan hal tersebut. Nah itu. Kemudian, apakah berhenti sampai di situ pahalanya orang yang puasa? Tidak. Dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kenikmatan. Dalam hadis disebutkan, lis-shaim farhatan, hanya untuk orang puasa. Lis-shaim farhatan, farhatun indal fitr wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang berpuasa ada dua kenikmatan yang dia dapatkan. Pertama, kenikmatan pada saat berbuka puasa, dan yang kedua kenikmatan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya anak-anakku sekalian itu orang buka puasa. Bayangkan jam 12 mau kena. Jam 12 tanya mi mama, "Mama, kapan pi buka?" Jam 3 sudah putih bibirmu gemetar. "Mama, kenapa itu jarum panjangnya setengah mati itu jalan? Kasih cepaki." Sabar kita. Kita hanya orang tua bisa bilang apa? Sabar, sabar. Lagi 3 jam. Jam 5, lagi 1 jam. Lagi setengah jam. Lagi 1 menit. Lagi setengah menit. Langsung terdengar suara azan. Alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Hanya bisa dirasa untuk orang yang puasa. Adapun yang bucok, buka coko-coko, ikut tongi buka puasa. Pas buka puasa, nikmat tidak? Tidak ada kenikmatan. Tidak ada kenikmatan. Makanya, dan kenikmatan ini Bu, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ini berlaku bukan 1 hari, tapi 1 bulan. Saya pernah tanya teman saya, dia puasa juga biar hari Selasa Ustaz, hari Rabu, puasa tong. Saya tanya, kenapa kau puasa hari Selasa? Yang disunnahkan hari Senin. Dia bilang apa? Puasa kak juga Ustaz hari Selasa. Kenapa? Karena saya gembira sekali tuh kalau buka puasa. Buka puasanya yang tunggu. Nikmat. Suatu ketika ini Bapak Ibu minta maaf, saya pernah mengisi pengajian HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, di salah satu kampus besar di Makassar ini. Itu Bu, ceramahnya menjelang buka puasa. Ada yang aneh. Pada saat kita saya berhenti ceramah, sudah diam tenang menunggu buka puasa sambil berdoa. Pas terdengar suara azan, belumlah air ini kami teguk, tiba-tiba ada seorang mahasiswa memekikkan kalimat merdeka. Kaget saya. Bayangkan hening, kita mau. Jangan sampai nanti ada juga begitu di sini Ustaz. Sementara mau buka puasa, ya, pas bunyi beduk langsung bilang merdeka. Kaget kita. Setelah sholat maghrib, saya dekati. "Dek, kenapa kau bilang merdeka?" Dia bilang, "Ustaz, kenapa merdeka?" Dengan semangat dia cerita. "Kenapa saya bilang merdeka Ustaz? Karena baru kali ini saya berhasil puasa." Saya bilang luar biasa. Saya teringat hadis ini. Saya bilang, "Kenapa kau baru puasa?" Dia bilang, "Ustaz, andaikan bukan karena pengajian HMJ, karena saya juga pengurus di dalamnya, boleh jadi saya tidak puasa hari ini. Tapi terpaksa saya paksa puasa Ustaz. Masa orang buka saya tidak puasa, maka saya paksa dan berhasil puasa hari ini. Makanya saya bilang merdeka Ustaz. Puas sekali saya karena berhasil tunggak puasa." Saya bilang, "Dek, andaikan dari dulu mau ke puasa, dari dulu mau ke merdeka. Kenapa baru sekarang?" Nikmat tidak Bu kalau buka puasa? Nikmat. Tapi coba Bu, sementara kita puasa, lagi 1 menit, haid, pacena. Batal langsung puasa. Kita bilang, lagi 1 menit, sipit tok mami. Kita bilang apa? Jangankan lagi 1 menit Bu, lagi 1 detik pun, haid, batal puasa. Batal, iya. Itu miuntuna ibu-ibu kan. Bagaimana Ustaz kalau saya ganti di hari yang lain dengan puasa? Saya tinggal tambah 1 menit gitu. Tidak begitu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian kenikmatan yang kedua apa? Pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup sampai di situ? Aduh, rupanya yang bersentuhan, yang berkaitan dengan puasa Bapak Ibu sekalian, semuanya mendapatkan keutamaan. Sampai, ini minta maaf ya. Ini karena agak jorok sedikit, ini saya minta maaf. Sampai bahkan disebutkan dalam hadis. Apa itu? Fala khalufa fumis shaim atyabu indallah
mirrihil misk. Sampai minta maaf, bau mulutnya orang yang berpuasa, bau mulutnya, sampai bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu akan diganti dengan harum-haruman yang jauh lebih harum daripada minyak kasturi. Bau mulutnya orang puasa, Bu. Bau apa kira-kira? Bau naga, jamaah sekalian. Makanya ini juga bahaya kalau pengajian menjelang buka puasa. Ustaz ceramah di sini, jamaah dekat-dekat di sini. Tutup mulut semua, tutup hidung. Rasa ya Ustaz. Itu 10 meter masih tercium. Kenapa tidak enak yang keluar? Karena tidak ada isi perut. Hawa dari dalam keluar sehingga tidak mengenakkan. Tetapi yang tidak mengenakkan itulah nanti di akhirat diganti dengan harum-haruman yang jauh lebih harum daripada minyak kasturi. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Aduh, ini banyaknya keutamaan orang puasa. Apalagi dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lampau. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Rupanya puasa akan mengangkat derajat kita ke jenjang yang lebih tinggi yang namanya takwa. Menjadi orang-orang yang bertakwa lewat ibadah puasa yang kita tunaikan. Apa keutamaannya orang yang berpuasa? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Orang yang bertakwa akan diberikan furqan, cahaya pembeda, dan dosa-dosanya akan dihapuskan, bahkan akan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Orang bertakwa, surga jaminannya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya takwa ada dalam diri kita? Lewat ibadah puasa. Hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa nanti di akhirat ada satu pintu sorga, namanya Bab Ar-Royan, Babur Royan, di mana pintu sorga itu hanya dia dibuka dan dipersilakan orang yang berpuasa di dunia melewati pintu tersebut masuk ke dalam sorga. Dan kalau semua orang puasa sudah lewat di pintu itu, maka pintu itu akan ditutup untuk selama-lamanya. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Keutamaan yang lain apa? Doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, kalau ada yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, tidak puasa, celaka. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Atani Jibril faqal, ya Muhammad, man adraka Ramadan fa kharaja wa lam yukfar lahu famata fadakhalan nar fa abadahullah kul amin fakultu amin. Wahai Muhammad, siapa manusia yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu dan Allah tidak mengampuni dosanya, maka kalau orang ini mati terancam masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Ingat kan suami tak Bu, puasa maki Pak. Tahun lalu ndak puasa gitu. Puasa maki sekarang. Celaka ki ben bilang ustaz kan. Ya. Malaikat Jibril bilang begitu, celaka, puasa maki. Dia bilang nanti mati ya kalau puasa, biar maki mati. Ya. Lebih bagus mati gara-gara puasa daripada mati tidak puasa. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Oleh karena begitu utamanya bulan Ramadan, begitu utamanya puasa, maka di sini kita ingin menyebutkan bekal-bekal apa yang perlu untuk kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau hari ini tanggal 23 Syakban, berarti berapa hari lagi Ustaz puasa? 6 hari. 6 ya? 6 atau 7 hari begitu ya. Tidak lama lagi. Hari apa ini Ustaz? Hari Ahad ya?
Berarti tidak dapat maki hari Minggu. Puasa maki pekan depan deh. Apa yang perlu untuk kita persiapkan? Yang pertama, bekal yang perlu untuk kita persiapkan untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Yang pertama adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Apa doanya? Ada doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan ini ada yang mengatakan hadis, tetapi sebenarnya bukan hadis, Ustaz. Tetapi hanya doa yang bagus yang diajarkan oleh para ulama kita. Apa doanya? Allahumma barik lana. Apa? Allahumma barik lana fima rasaktana. Bukan itu, bukan injo. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah aku ya Allah dengan bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Yang kedua, niat. Niat yang tulus ikhlas, ya Allah, kalau saya ketemu dengan Ramadan, saya akan isi dengan ibadah terbaik. Ibadah puasa, baca Quran, infak sedekah, salat tarawih, dan lain sebagainya. Niat. Kalaupun Bapak Ibu sekalian tidak sempat untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, karena Allah mematikan kita, dicabut nyawa kita, insya Allah niat yang tulus itu akan berganjar pahala walaupun kita tidak berjumpa dengan Ramadan. Yang ketiga jamaah sekalian, mumpung ini bulan Sya'ban, jadikan Sya'ban sebagai pintu gerbang Ramadan. Mari kita isi Sya'ban dengan ibadah terbaik kita. Ibaratnya, ini saya minta maaf, biasa kita kasih perumpamaan. Ibaratnya bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan pemanasan sebelum masuk pertandingan sebenarnya. Coba ini anak-anak baru bangun tidur disuruh langsung lari 100 meter. Baru bangun langsung disuruh lari 100 meter. 50 meter pertama langsung jatuh. Kenapa pingsan? Tak kancingi uratnya. Kenapa? Karena tidak ada pemanasan. Harus ada pemanasan dulu. Sehingga enak-enak perasaan, sudah terbiasa, akhirnya masuk, kita mendapatkan yang terbaik. Makanya saya teringat ya perkataan seorang syekh yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Bakhli rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya Rajab itu diibaratkan kita menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan kita tinggal memetik hasil dari apa yang kita tanam. Rajab diibaratkan seperti angin, Sya'ban seperti awan, sementara Ramadan seperti hujan. Maka kata beliau, bagaimana mungkin kita akan memetik sesuatu, menuai sesuatu, sementara kita tidak pernah menanamnya. Jadi bagaimana mungkin kita akan memetik sesuatu, apa yang kita tanam tidak pernah kita siram. Makanya kalau ingin merasakan keberkahan Ramadan, nikmatnya Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, maka mari sebelum masuk bulan Ramadan, kita kencangkan diri kita dengan ibadah kepada Allah. Sehingga pada saat masuk Ramadan, kita tinggal memetik hasil dari apa yang kita usahakan. Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian adalah merupakan bulan yang kata Rasulullah banyak orang lalai daripadanya. Padahal memiliki keutamaan. Rasulullah menyebutkan, zalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak manusia lalai daripadanya. Bulan apa itu? Bulan yang berada antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Namanya bulan apa, Bu? Sya'ban. Kenapa banyak umat Islam lalai? Karena dia hanya konsentrasi 2 bulan, Rajab dengan Ramadan. Rajab salah satu di antara bulan-bulan haram. Kalau dia laksanakan ibadah, dilipat gandakan pahalanya. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, dilipat gandakan dosanya. Dia perhatikan Rajab, karena salah satu bulan-bulan haram. Apalagi Ramadan, dia full ibadah. Yang dilupa apa? Bulan Sya'ban yang kita sementara ada di dalamnya ini. Padahal bulan Sya'ban inilah yang dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan bulan di mana Rasulullah banyak melaksanakan puasa di dalamnya.
Ini bulan Sya'ban. Banyak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Saya bacakan hadisnya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak mendapati Rasulullah menyempurnakan puasanya selama sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat beliau banyak melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya, karena Ramadan puasa, Sya'ban beliau puasa, sehingga pada saat masuk Ramadan gampang kita puasa. Ya, gampang kita puasa, tidak ngos-ngosan karena sudah terbiasa. Makanya Bapak Ibu masih ada kesempatan ini, hampir 1 minggu. Besok hari apa? Senin. Puasa Ki, sunnah hari Senin. Masih ada hari apa lagi? Kamis. Ya, puasa Ki. Kalau misalnya puasa itu nanti hari Sabtu misalnya, puasa. Atau mau Ki puasa hari Selasanya, Rabunya, perbanyak puasa. Ya, masuk Ramadan maka kita sudah terbiasa melaksanakan. Suatu ketika Usama bin Zaid itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa sampai engkau begitu banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban? Beda dengan bulan-bulan yang lain." Apa kata Rasulullah? "Sesungguhnya di bulan Sya'ban itulah amalan-amalan kebaikan manusia diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka aku," kata Rasulullah, "menginginkan amalan kebaikanku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa." Ini Sya'ban, kesempatan memperbanyak puasa. Apalagi Bu keutamanya Sya'ban. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku, kalau ada kalata kesempatan bayar di bulan Sya'ban, puasakanlah. Mungkin Ramadan tahun lalu ada puasa tak, karena kita sakit mungkin dalam perjalanan jauh, akhirnya kita tidak puasa, maka wajib kita mengganti di hari yang lain. Nah, kalau tidak sempat ini, selama 10 bulan tidak sempat kita ganti, masuk bulan Sya'ban, ini kesempatan ganti puasa tak yang kita tinggalkan. Puasakanlah, mengqada puasa. Ibu-ibu yang haid atau nifas di tahun yang lalu, di bulan Ramadan belum sempat diganti, bulan Sya'ban inilah kesempatan untuk kita menggantinya. Siti Aisyah menyebutkan, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Suatu ketika aku memiliki utang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadanya atau menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban. Maka ganti Ki Bu. Anak-anakku yang tidak puasa dulu ganti. Ya, yang ada kalamu diganti. Ada ibu-ibu tanya, "Bagaimana kalau masuk nih Ramadan Ustaz, nah belum diganti? Apakah ada pemutihan?" Saya bilang apa? Rekening listrik saja terlambat kita bayar 1 hari, datang besok surat cintanya. "Assalamualaikum, pas buka, Pak, ini ada surat dari PLN cabang." Apa itu? Bayar ke listrik tak? Ya, menunggak. Dibayar. Masuk Ramadan, lepas Ramadan bayar Ki. Hitung nih. Yang kita bilang diputihkan itu. Dimulai lagi dari 0 tahun depan. Enggak. Tetap dia dibayar. Kenapa? Karena ada 3 Bu. Bapak Ibu sekalian, ada 3 puasa wajib. Ada 3 puasa wajib. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan, wajib. Yang kedua, puasa qada, wajib. Dan yang ketiga, puasa nasar. Sempat ada yang bernasar, nasarnya adalah puasa, wajib dia tunaikan. Misalnya begini ya, ini minta maaf ini. Ada caleg, mau sekali kodong jadi anggota dewan. Karena 3 kali memang caleg selalu gagal. Makanya dia bernasar, "Ya Allah, kalau saya berhasil menjadi anggota legislatif, minimal DPRD tingkat 1 atau tingkat 2, maka saya akan berpuasa setahun berturut-turut." Karena mau sekali jadi caleg, jadi anggota dewan. Balas sama kau 1 tahun berturut-turut. Makanya jangki kalau bernasar macam-macam. Ya. Yang berat itu memang mengganti puasa yang kita tinggalkan. Kenapa yang paling gampang itu puasa di bulan Ramadan? Kenapa gampang? Karena semua orang puasa. Kalau kita tidak puasa, malu-malu kalau kita tidak puasa. Makanya ada orang sakit, dia paksa dirinya, "Puasa mah deh. Jangan kau larang-larang nggak puasa. Tapi kau setengah mati kalau puasa, biar nikah saja setengah mati."
Daripada saya setengah mati ganti nanti di luar bulan Ramadan. Kenapa berat puasa ganti? Bu, 11 bulan bu. Tidak diganti-ganti. 11 bulan. Kenapa berat? Karena semua orang tidak puasa, kita sendiri yang puasa. Apalagi kalau anak-anak dekat-dekat dengan temannya. Temannya makan kue sambil begini. Ini kau jangankan anak-anak, ibu-ibu mau ganti puasa kalanya. Jam 12 suaminya datang. Istriku, ada acara beden tetangga, acara akikah. Ayo Mi ke sana. Puasa kak. Saya ganti puasa kalaku. Dia bilang, batal kami dulu, masih panjang ji. Kapan lagi acara gerakan penggemukan? Kapan lagi kesempatan makan daging? Ayo Mi. Akhirnya istrinya bilang, iyo pena deh, masih panjang ji. Banyak setannya jamaah sekalian. Banyak setannya. Ya, begitu, betul bu ya. sampai hari ini. Makanya masih ada waktu bu, 6 hari. Kesempatan kita untuk ganti puasa. 2 pahala yang kita dapatkan. Yang pertama, puasa kala yang kita ganti itu dapat pahala. Dan yang kedua adalah kita berpuasa di bulan Sya'ban. Kita berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian apa lagi? Ya, perbanyak baca Quran di bulan Sya'ban. Perbanyak baca Quran. Itu para ulama, ada banyak kitab yang menyebutkan itu, bahwasanya mereka itu kalau masuk bulan Sya'ban, mereka menutup toko mereka. Kalau dia penjual, dia tutup tokonya. Dan mereka fokus dengan Al-Quran. Mereka berprinsip, kalau bulan Ramadan Syahrul Quran, maka bulan Sya'ban Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran. Ini karena tidak ada bu, jangan sama seperti tahun lalu puasa tak deh. Usahakan tahun ini jauh lebih baik. Bagaimana caranya Ustaz? Permantap di bulan Sya'ban walaupun beberapa hari ini. Kenapa? Karena kalau nanti kita semangat ibadah di bulan Ramadan, kita akan terkena penyakit atah. Apa itu penyakit atah? Angat-angat tai ayam. Mau lihat bu, contohnya angat-angat tai ayam. Karena tidak dia seringkan sholat berjamaah di masjid. Hari pertama Ramadan penuh masjid. Tapi hanya berlaku 10 hari. 10 hari keduanya kosong nih. 10 hari terakhir juara bertahan. Makanya lihat nanti Ustaz, kalau bisa dipote bapak-bapak yang sholat di masjid ini tiap hari di bulan Sya'ban, kita lihat nanti di akhir Ramadan itu kembali yang ada. Mana yang lainnya? Angat-angat tai ayam. Ibu, bulan Ramadan tidak pernah mengaji sebelum Ramadan. Pas masuk Ramadan semangat membara, semangat 45. Bahkan dia bilang, saya bertekad menghatamkan Quran 5 kali. Karena tidak ada latihannya, angat-angat tai ayam bu. Hari pertama 5 juz, hari kedua 2 juz, hari ketiga setengah juz, hari keempat insya Allah lanjut tahun depan. Ada punya pengalaman begitu bu? Angat-angat tai ayam. Kenapa bisa begitu? Karena tidak terbiasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau ingin memetik hasil buah, maka mari kita menanam. Maka kuatkan jamaah sekalian salat tarawih. Supaya kita kuat salat tarawih, maka mari di bulan Sya'ban kita perkuat dengan salat qiyamul lail. Sehingga masuk Ramadan, kecil ya. Cuma itu juga imam kalau tarawih Ustaz. Jangan juga ya anak tahfiz bagus untuk murajaah. Tapi jangan ke anak tahfiz kita jadikan imam tarawih murajaah. Sehingga karena murajaah, ulang-ulang itu bacaannya. Karena semangatnya membaca, rakaat pertama surah Ar-Rahman sampai habis. Itu jamaah di belakang garuk-garuk kaki, kurang ajar ini aneh ini. Salona. Rakaat kedua Al-Waqiah, mati mija. Jangki nak darah muda semangat. Itu banyak nenek-nenek di belakang. Pernah kalian nonton? Ada itu viral setiap Ramadan Ustaz. 7 menit 20 rakaat. 7 menit 20 rakaat. Banyak jamaahnya. Ini pertanda kaum muslimin memang nikmat kalau cepat selesai.
Bagaimana? Saya ingat betul itu. Allahu Akbar. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waladhdallin. Amin. Itu yang paling kentara. 7 menit, 20 rakaat. Masjid Ar-Rahman Jalan Toma ke 7 menit. Ngapa nania? Ya. Posok juga. Mas sekalian. Jadi 8 rakaat ya, ditambah dengan 3 sholat witir. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Itu ya. Kemudian yang berikutnya. Ini penting ini karena kita berada di gerbang Ramadan ini ya. Detik-detik masuk Ramadan. Nah, jadikan bulan Sya'ban itu Bapak Ibu sekalian kesempatan untuk menyelesaikan semua perkara di bulan Ramadan, kita ganti di bulan Sya'ban sehingga masuk Ramadan kita full ibadah. Contohnya, di akhir Sya'ban ini, mari Bapak-bapak bersihkan rumah kita. Masjid juga ya dibersihkan. Jangan hanya masjid saja, rumah juga dibersihkan. Rumah dibersihkan, kalau perlu dicat. Kalau perlu ibu-ibu ganti hordennya rumah, laundry ki. Ada taplak mejata yang sudah usang di laundry. Sehingga anak-anak bilang, kenapa ki bebenah? Adakah yang mau menikah? Bukan nak, mau masuk Ramadan. Begitu, bapak-bapak cat rumahnya. Kita nanti cat rumah kapan? Menjelang Idul Fitri. Sehingga akhir Ramadan dicari. Mana itu bapak yang rajin sholat? Nah ceki rumahnya. Ya Allah, kenapa tidak di bulan Sya'ban? Kenapa kita habiskan Ramadan kita dengan cat rumah? Ibu-ibu 3 hari sebelum Idul Fitri tidak ada di masjid. Di mana bikin kue. Anehnya kue yang dia bikin tidak ada yang makan kalau Idul Fitri, tidak ada datang. Akhirnya para dia kasih habis itu kue. Bahkan ada di rumah itu kue Ramadan tahun lalu masih ada sampai sekarang. Kenapakah kita habiskan waktu tak, padahal terakhir akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kenapa tidak di bulan Sya'ban kita selesaikan? Tapi kalau kita bikin duluan khusus di bulan Sya'ban, kue habis ki. 2 kali kita bikin. Apalagi jamaah sekalian. Jangan Bu, akhir Ramadan kita habiskan di mal-mal hanya untuk memburu apa? Diskon. Diskon apa Bu? Diskon baju. Sya'ban inilah kesempatan. Kalau ada uang Bu, selesaikan di bulan Sya'ban. Datang bawa anak tak, belikan songkok yang laki-laki. Masa songkoknya neneknya nak pakai terus? Ya, itu juga songkok lopi-lopi mi lagi, kayak lopi-lopi Bu ya. Ditarik di depan, muncul di belakang. Apalagi sudah dipakai juga untuk sumi mikang ya. Warna coklat mit, ya Allah. Belikan kode karena mau masuk Ramadan. Apalagi yang perempuan dibelikan mukena. Selesaikan di bulan Sya'ban. Supaya masuk Ramadan enak kita. Itu Lailatul Qadar Bu, tidak akan turun di mal-mal. Jangan sampai kita bilang sementara pilih-pilih baju, enak-enak perasaanku ini. Kayaknya Lailatul Qadar turun ini karena dingin-dingin nih. Kenapa dingin-dingin? Ada AC di belakangnya. Ya, jadi mari kita full laksanakan ibadah di bulan Ramadan sehingga full kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan-kebaikannya. Nah terakhir jamaah sekalian, termasuk di bulan Sya'ban, selain kita mempersiapkan diri kita dengan ibadah-ibadah terbaik sehingga masuk Ramadan kita tinggal menuai, maka di bulan Sya'ban ini jugalah kesempatan untuk kita banyak belajar menyangkut tentang puasa. Menyangkut tentang puasa. Di sini saya akan bacakan secara singkat fikih puasa ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Apa itu jamaah sekalian? Puasa itu adalah merupakan menahan. Menahan tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri. Atau menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal, akil. Yang keempat mukim. Dan yang kelima dia mampu melaksanakannya dan tidak ada halangan untuk dia tidak melaksanakan. Dia bisa melaksanakannya. Ya, itu yang wajib. Apa syarat sahnya puasa? Syarat sahnya puasa itu ada 6. Syarat sahnya puasa.
Yang pertama Islam, maka tidak sah puasanya non-muslim. Ya, non-muslim. Kenapa kita sebut non-muslim? Karena kalau kita sebut kafir, banyak orang marah-marah, Ustaz. Padahal orang kafir memang. Makanya supaya tidak marah-marah, non-muslim. Ya. Bagaimana kalau dia puasa, Ustaz? Ya, dia akan dapat sehatnya, tapi dia tidak akan pernah dapat pahalanya. Tidak sah puasanya non-muslim. Yang kedua, syarat sah yang kedua, berakal. Maka tidak ada puasa bagi orang gila. Tapi tidak boleh juga bilang orang gila, Ustaz. Harus apa? ODGJ. ODGJ. Jadi tidak sah puasanya ODGJ. Ya, jangan bilang gila. Ada yang marah itu. Yang ketiga, tamyiz, balik. Yang keempat, tidak haid. Maka tidak sah puasanya orang yang haid. Syarat sah puasa adalah tidak haid. Apalagi laki-laki tidak akan pernah haid. Apa itu haid, Ustaz? Menstruasi. Menstruasi dalam sebulan ada menstruasinya, ya, untuk yang perempuan. Laki-laki tidak ada menstruasi. Mencret ada. Tapi mencret tidak membatalkan puasa. Gitu. Yang kelima, tidak nifas. Apa itu nifas? Melahirkan, keluar darah selama 40 hari. Yang keenam, ini penting yang keenam. Syarat sahnya puasa yang keenam adalah niat. Harus niat. Kapan niatnya? Malam yubayyit siyama minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sejak malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat malam hari sampai dengan sebelum waktu untuk diwajibkannya berpuasa. Itulah kesempatan kita berniat. Makanya masuk nanti Ramadan, 1 Ramadan, malam 1 Ramadan, niatkan memang puasa 30 hari, 1 bulan. Walaupun nanti hari berikutnya kita perbaharui lagi niat kita. Nah, begitu. Di malam hari sampai dengan sebelum waktunya kita diwajibkan puasa. Itu puasa wajib. Harus niat. Kalau tidak ada niat, tidak ada puasa baginya. Contoh begini. Ustadz mau pergi ke Hong Kong. Ya, mau pergi ke Hong Kong. Dalam perjalanan jauh. Akhirnya Ustadz mengatakan apa? Tidak mau jaga puasa besok deh. Jadi tidak ada niatnya. Tidak mau jaga puasa besok deh. Besok berangkat ke Hong Kong. Itu jam 12 siang. Dari bandara, belum makan ini, belum minum juga. Berangkat ke Hong Kong sampai jam 3. Dia bilang, lagi berapa jam ini? Puasa mah deh. Daripada batal ki. Tidak makan juga dari berangkat sampai bandara, sampai ke sini. Puasa mah deh. Tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Karena niatnya baru di sore hari. Di pagi hari. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak ada masalah. Pas pulang ke rumah belum niat malam-malam, pulang ke rumah puasa sunnah, ya, pulang ke rumah ada makanan istriku, tidak ada. Hari ini alhamdulillah saya puasa. Jadi tidak apa-apa. Tapi puasa wajib memang harus niat di malam hari. Bisa paham, Bu? Bapak Ibu sekalian? Gitu modelnya. Kemudian itu ya syarat sahnya puasa. Sekarang saya masuk lagi. Hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Makan minum sambungi. Makan dan minum dengan sengaja. Pakai ada sengaja. Karena kalau tidak sengaja sah puasanya. Bagaimana kalau 2 piring, Ustaz? Biar 10 piring. Yang penting dilupa, sah puasanya. Anak-anak biasa begitu ya. Anak tahfiz hari pertama Ramadan pergi main futsal. Setelah sholat subuh main futsal. Pas pulang ke rumah lupa bilang puasa. Buka kulkas, minum 3 botol air dingin. Basur Ustaz. Setelah selesai langsung mamanya bilang, "Weh, saya kira kau puasa." Lanjutkan puasanya. Karena lupa. Allah melupakan kamu dan itu nikmat. Tapi kalau pura-pura lupa yang tidak boleh, jamaah sekalian. Yang pura-pura lupa. Ya. Bahkan ada seorang syekh ceramah begini. Ini orang lupa sementara puasa, Ustaz. Jam 9 makan. Sampai selesai. 9 pagi makan. Sampai selesai. Dia lupa. Lanjutkan puasanya. Jam 1 siang setelah duhur makan lagi. Nah lupai. Sah puasanya. Lanjutkan puasanya.
Jam 4 sore makan lagi. Ini tak bangkana Cipurukna barangkali. Sah puasanya, lanjutkan puasanya. Kalau lu lupa. Cuma pertanyaan adalah, adakah lupa perpanjangan waktu? Sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Jadi kalau sementara makan nak, lantas mama bilang, "Woi, saya kira kau puasa." Langsung berhenti, lanjutkan puasanya. Jangan kau bilang, "Cambuk mi lagi deh." Tidak boleh, karena kita sudah ingat nih, ya. Langsung kita sementara makan, "Saya kira kau puasa." "Mama kau ya, kenapa kita kasih ingat kah?" Jamaah sekalian, satu ya, yang batal puasa apa? Makan minum dengan sengaja. Yang kedua, jima, bersenggama, berhubungan suami istri di siang hari, batal puasanya. Yang ketiga, hati-hati. Yang ketiga, memasukkan makanan boleh jadi tidak melalui kerongkongan, melalui alat tubuh yang lain. Apakah dengan infus atau ada juga mengatakan transfusi darah, itu bisa membatalkan puasa. Apalagi ini laki-laki, hati-hati. Keluar mani dengan sengaja. Apakah dengan ciuman, sentuhan, onani, nonton dan sebagainya. Sengaja batal puasamu. Tapi Ustaz, saya tidak sengaja Ustaz. Kenapa bisa keluar? Nonton nggak? Batal puasamu nak, batal. Makanya jangan kesuka nonton kalau Ramadan. Tapi kalau ada adegan begitu, saya tutup di mataku. Tak ciri nanti. Hati-hati. Jangan ya. Nah, sentuhan. Ya, itu juga bisa keluar mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja Ustaz bagaimana? Kalau tidak sengaja, tidak batal puasa. Sudah sholat duhur di Masjid Ar-Rahman, setelah mengaji, ngantuk karena AC-nya bagus sekali Ar-Rahman. Akhirnya tidur mimpi indah. Ada basa-basa waktu bangun. Lanjutkan puasamu nak, lanjutkan. Tidak batal puasa. Cuma setelah itu mandi wajib. Karena setelah itu kita akan sholat asar atau baca Quran. Maka tidak boleh kita sholat sementara kita masih junub. Gitu modelnya. Apalagi keluar darah haid dan nifas, batal puasa. Muntah dengan sengaja, batal puasa. Kalau tidak sengaja, sah puasanya. Apalagi murtad, keluar dari Islam. Sementara puasa murtad, batal puasanya. Kemudian yang berikutnya, orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. 4 golongan. 1, sakit dan dalam perjalanan jauh. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan yang jauh, ya, maka dia boleh saja tidak puasa, tetapi dia ganti di hari yang lain. Bukan dengan fidyah, tapi mengganti dengan puasa juga di hari yang lain. Tapi kalau puasa, sah puasanya. Tapi kalau dia tidak puasa, boleh tidak puasa, mengganti di hari yang lain. Tapi tidak semua sakit. Sakit yang menyebabkan bisa kematian bagi diri kita kalau kita puasa. Karena harus transfusi darah lah dan sebagainya. Misalnya begitu. Maka boleh tidak puasa. Tidak semua sakit. Kenapa kau tidak puasa nak? Mama, banyak jerawatku. Tidak ada hubungannya. Kenapa kau tidak puasa nak? Banyak panuku, banyak panu. Pakai kalpanax. Puasa kau nak. Pakai kalpanax di luar itu tidak membatalkan puasa. Apalagi dalam perjalanan jauh itu boleh tidak puasa. Yang kedua, haid dan nifas. Ini tidak boleh puasa. Kalau dia paksakan puasanya, batal puasanya. Dan dia harus mengganti di hari yang lain. Yang ketiga, orang yang sudah tua renta, yang tidak bisa lagi puasa dan tidak bisa lagi mengganti di hari yang lain, maka penggantinya adalah bayar fidyah. Sebanyak hari dan tinggalkan setengah sok, memberikan makan kepada fakir miskin 1 hari 1 orang. Yang keempat, ini yang berbeda pendapat di kalangan para ulama, wanita hamil dan menyusui. Apakah bayar fidyah ataukah puasa? Maka sebagian yang mengatakan, ada yang mengatakan kalau dia khawatir terhadap dirinya dan juga terhadap anaknya, apalagi ibu-ibu itu kesian nifas setiap tahun, dia itu subur sekali Ustaz, kayak voucher isi ulang, ya, pas bersih berisi lagi. Sebegitu suburnya itu ibu, disentuhnya hamilnya. Ini yang begini, tahun pertama begitu, tahun kedua begitu, bertahun-tahun.
maka dia boleh tidak mengganti dengan puasa, tapi dia mengganti dengan bayar fidyah. Tapi kalau dia khawatirkan dirinya dan bisa jadi laksanakan puasa setelah bulan Ramadan, maka dia dikiaskan seperti orang yang sakit, yang boleh jadi bisa sembuh. Maka pada saat dia sudah sembuh, dia mengganti dengan puasa. Jadi ada yang katakan bayar fidyah, dan ada yang mengatakan membayarnya dengan puasa. Ini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Nah, nanti kita lihat saja kondisi kita bagaimana modelnya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kemudian sunnah-sunnah dalam puasa, makan sahur, tasakkaru fa inna fis sahuri barakah. Kemudian mempercepat berbuka, apalagi berdoa ketika berbuka puasa, memberi makan orang yang berbuka, itu juga tinggi sekali pahalanya. Apalagi banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian infak dan sedekah, permantap dengan sholat taraweh, ya, dan hal-hal yang lain yang bermanfaat. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan. Hampir saya lupa, terakhir ini ya, paling terakhir, untuk pengurus masjid Ramadan ya, ini kesempatan untuk kita menjadi khadim, pelayan bagi umat Islam. Maka kalau bisa pengurus masjid ya mempersiapkan dengan persiapan yang mantap di masjid, termasuk mempersiapkan jadwal ceramahnya, Ustaz. Ada ceramah subuh di sini? Ada. Ceramah tarwih? Ada. Berarti 30 ceramah tarwih, 30 subuh. Berapa banyak Bu ceramah? 60. Wah, mantap itu. Ya. Tapi paling bagus kalau ada juga judulnya, Ustaz. Kasih judul ki. Telepon Ustaz ke Ustaz. Malam ketiga ki itu apa judul tak Ustaz? Supaya anak-anak ini yang punya tugas juga dia bisa tulis. Kita ini Bu yang penceramah tarwih, kalau sudah salat tarwih diburu dengan anak-anak, Ustaz, siapa nama ta Ustaz? Apa judul tak? Kenapa penting judul? Supaya bervariasi dan jamaah enak mendengarkan. Karena ada Bu 15 malam itu terus materinya dengan orang yang berbeda, sehingga ibu-ibu di belakang bisa menebak. Pas naik penceramah dia bilang apa ibu-ibu di belakang? Pasti kutibah. Pasti kutibah. Maka ceramahlah Ustaz, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Itu ibu di belakang mengatakan, apa memang jaku bilang. Apalagi susun ke jadwal Pak buka puasa. Susun ke supaya rata. Dan tentukan siapa yang menjadi panitia buka puasa. Dan kalau ada Pak bukanya orang, patalai, kasih ki semuanya orang. Jangan ki sortir ki. Ada sekretariat, mana-mana Pak bukata, disortir, yang enak, yang tidak enak. Enak, tidak enak. Sehingga tiap hari dadar jalan kote, dadar jalan kote, dadar jalan kote. Itu jamaah bilang, ngapa nasinya begini terus? Setelah sholat maghrib ada panitia bawa doko-doko pulang. Hati-hati, dosa ki jamaah sekalian. Kasih. Nah, kalau ada lebihnya itu namanya SSB, sisa buka. Anak-anak paling rame anak-anak Ustaz. Ar-Rahman rame kalau buka puasa. Sortir ki anak-anak kah? Ini anak-anak disortir. Di depan, puasa tidak? Puasa, sini kau duduk. Puasa tidak? Tidak, sini kau duduk. Puasa tidak? Tidak ku tahu Ustaz. Saya sudah anggap tidak puasa, sini kau duduk. Puasa tidak? Kemudian kalau lebih makanannya Ustaz, ini pendidikan, edukasi. Kalau lebih penganan buka puasa, yang puasa dikasih 5 kue, ditambah teh kotak, ya, ditambah dengan es buah. Yang tidak puasa setengah kue, ditambah air putih 1. Itu yang tidak puasa bilang, diskriminasi. Enak tahu, minta ke 1. Kita bilang, mau kau juga dapat 5 kue dengan es buah, puasa kau besok, naik kelas kau besok. Iyo dia puasa kak besok. Biar nih Bu gara-gara kue dia puasa kau dong. Ya, latihan. Apalagi persiapkan memang seperti panitia zakat fitri. Persiapkan memang supaya apa? Supaya kita nyaman ibadah. Ya mungkin itu Ustaz. Saya pikir mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sekalian.
Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ceramah yang sudah Ustaz kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang tadi sudah sampaikan dapat kita amalkan, kita bersama diri kita dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insyaallah pekan depan hari Ahad pekan ini tentu berbeda dengan hari Ahad pekan depan. Karena insyaallah sidang isbat itu hari Jumat tanggal 1 April. Kalau bulan Syawal diterapkan 30 berarti kita puasa hari Ahad, tapi malam Ahad. Tanggal 3 ya? Tanggal 3 April. Tapi kalau bulan Syawal 29 maka kita tahu malam Sabtu dan Sabtu Ramadan pada hari Sabtu. Kita tentu saja pengumuman ya pastinya. Kemudian kami ucapkan syukur kepada Ustaz